Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Rukmanul Hakim yang pada kesempatan kali ini ingin sharing mengenai tutorial online mata kuliah metode penelitian di Universitas Terbuka. Baik, saya share materinya. Berikut adalah poin-poin penting dari tutorial online metode penelitian. Pertama, tujuan Tuton adalah agar mahasiswa memahami cara berpikir ilmiah dan cara melakukan penelitian, serta mampu menyusun proposal penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, durasi Tuton ini itu sama sebenarnya 8 sesi. Di dalamnya terdapat 14 aktivitas belajar, 4 tugas, dan 4 web. Inti dari tugas-tugas pada tuton ini yaitu adalah menyusun proposal penelitian yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi tidak sampai pengumpulan data, pengolahan data, maupun analisis data. Kalau pada skripsi itu bab 1 sampai bab 5, jadi pada mata kuliah ini adalah bab 1, 2, dan 3 saja. Kemudian luaran tuton yaitu proposal penelitian, ya dari mulai cover, daftar isi, bab 1, 2, 3, daftar pustaka, dan lampiran. Terdapat 4 web. Mungkin ada mahasiswa yang belum pernah mengikuti web, jadi web itu adalah singkatan dari tutorial webinar, yaitu kegiatan pembelajaran di mana mahasiswa bertemu langsung dengan tutor, ya biasanya nanti tutor memaparkan materi, kemudian setelah itu dilanjut dengan diskusi dengan mahasiswa. Nah, web ini menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi silahkan bagi mahasiswa yang belum install ya Microsoft Teams di laptopnya silahkan segera install. Selanjutnya, semua mahasiswa itu perlu ya mendownload, membaca dan memahami dokumen pendukung Tuton. Yaitu pertama adalah template proposal penelitian, kemudian yang kedua adalah paduan teknis pengembangan proposal penelitian, kemudian buku materi pokok metode penelitian sosial dengan kode ISIP 4216 dan referensi lainnya. Nah, ini referensi lainnya itu adalah semua referensi yang berkaitan dengan proposal penelitian. Bisa itu berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks, buku referensi, atau buku metode penelitian. Selanjutnya adalah mahasiswa perlu menginstal software ya di laptopnya masing-masing. Tentunya Microsoft Word ya, kemudian selanjutnya Mendeley. Nah, ini bagi yang di laptopnya belum ada Mendeley silahkan diinstal. Kemudian nanti kita menggunakan Google Scholar, ini berbasis website. Kemudian Publish or Perish, nah ini harus diinstal, tapi jangan khawatir ya, itu gratis. Dan software artificial intelligence, ya. Kemudian tindak lanjut dari Tuton adalah bisa dilanjutkan ke mata kuliah artikel ilmiah. Jadi pada mata kuliah ini mahasiswa itu menghasilkan proposal penelitian bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kemudian kalau mahasiswa nanti mengambil mata kuliah TAPS, nanti penelitiannya tinggal direalisasikan, kemudian ditulis ya dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, ini adalah keterkaitan ya antara mata kuliah ini dengan mata kuliah sebelumnya dan sesudahnya. Di Universitas Terbuka itu tidak ada skripsi ya, namun terdapat mata kuliah TAPS atau tugas akhir program sarjana. Nah, ini TAPS itu ada 3 pilihan. Pertama adalah artikel ilmiah, kedua proyek, dan ketiga ujian komprehensif tertulis. Nah, mata kuliah ini itu berkaitan langsung dengan mata kuliah artikel ilmiah. Jadi kalau digambarkan ya, ini sekarang kita berada di mata kuliah metode penelitian.
Sebelumnya, ya, apabila Anda pernah mengambil pengantar statistik, itu menjadi dasar untuk mata kuliah ini. Kalau Anda memilih metode kuantitatif. Selanjutnya, selesai mata kuliah ini, Anda disarankan mengambil artikel ilmiah. Ya, jadi ini satu rangkaian satu kesatuan. Kemudian berikut adalah diagram alir aktivitas belajar Tuton, gitu ya. Nah, setiap sesi itu kegiatan belajarnya beda-beda. Nah, kita lihat sesi satu itu hanya satu kegiatan belajar, sesi 2 ada dua kegiatan belajar, sesi 3 tiga kegiatan belajar ya, sesi 4 dua kegiatan belajar, sesi 5 satu, sesi 6 dua kegiatan belajar, sesi 7 dua kegiatan belajar, dan sesi 8 dua kegiatan belajar. Nah, berikut adalah rangkuman kegiatan Tuton di mata kuliah metode penelitian ya. Nah, sesi satu itu dimulai dari tanggal 13 April sampai dengan 20 April. Hanya satu kegiatan belajar yaitu Tuton. Di mana kegiatan belajarnya itu berupa asinkronus. Ya, jadi mahasiswa belajar mandiri selama 1 pekan. Nah, apa saja yang dipelajari oleh mahasiswa? Mahasiswa diharapkan dalam 1 pekan ini memahami ya proses tutorial online mata kuliah ini, apa saja masukannya, prosesnya dan keluarannya, ya. Nah, ini saya menghimbau agar mahasiswa segera menghubungi tutor untuk dimasukkan ke WhatsApp group. Ini memang tidak wajib, tapi biasanya tutor itu membuat WhatsApp group untuk mempermudah komunikasi untuk web ya dan untuk bimbingan. Selanjutnya adalah saya menyarankan mahasiswa untuk mendownload dan mempelajari template proposal penelitian. Ya, karena tugas Anda ya selama mata kuliah ini adalah menyusun proposal. Jadi Anda harus tahu sebenarnya isi dari proposal itu seperti apa. Ya, ini bisa di-download di sesi 7 aktivitas belajar 11. Selanjutnya adalah mahasiswa membaca paduan teknis pengembangan proposal penelitian. Jadi setelah Anda download template-nya, kemudian bagaimana cara membuat proposal, itu ada di file paduan teknis ya. Ini ada di sesi satu. Kemudian selanjutnya, silahkan mahasiswa membaca buku materi pokok ya. Kalau jurusan manajemen itu metode penelitian sosial. Kemudian dari 3 dokumen itu ya silahkan catat semua yang tidak dipahami. Kemudian silahkan Anda tanyakan kepada tutor, bisa melalui chat ya di e-learning atau chat di WhatsApp group maupun ditanyakan langsung ketika nanti di web. Kemudian sesi kedua itu berlangsung dari 20 April sampai dengan 4 Mei. Jadi ini 2 minggu ya. Ada dua aktivitas belajar ya. Aktivitas belajarnya yaitu ada web 1 ya. Nah, ini web 1 itu jadwalnya beda-beda ya, setiap tutor itu kebijakannya beda-beda. Kebetulan kalau saya ya menjadwalkan web itu setiap Jumat ya, Jumat malam pukul 19.30 sampai 21.30. Nah, web ini durasinya tuh 2 jam ya. Mengapa 2 jam? Memang ketentuan dari UT-nya seperti itu ya. Nah, nanti di web itu tutor akan memaparkan materi. Nah, ini materinya itu sebenarnya diserahkan kepada tutor, ya. Kalau saya akan fokus pada penentuan topik dan referensi penelitian, karena ini berkaitan dengan tugas satu, ya. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu pertama pemahaman tentang berpikir ilmiah dan metode penelitian. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara memilih topik penelitian sesuai dengan program studi. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat judul penelitian, ya. Bagaimana cara menyusun bab 1 pendahuluan, cara menyusun bab 2 tinjauan pustaka,
dan cara memperoleh sumber referensi yang relevan. Ya. Nah, ini web 1 seperti itu materinya. Kemudian masih di sesi 2 ada kegiatan belajar 3 itu adalah tugas 1. Nah, ini tugas 1 dimulai hari Senin ya 20 April sampai ditutup hari Senin lagi 4 Mei ya. Nah, ini kegiatannya mengerjakan tugas 1. Nanti di slide selanjutnya saya akan paparkan apa itu tugas 1. Kemudian sesi ketiga itu dari 27 April sampai dengan 11 Mei ya. Ada dua aktivitas belajar. Aktivitas belajar 4 itu adalah tuton. Nah, ini asinkronus ya. Artinya mahasiswa belajar mandiri ya. Nah, silakan mahasiswa mempelajari sistematika proposal penelitian, ada diskusi 1 ya. Nah, itu bisa di-download di e-learning gitu ya. Eh, Anda melakukan diskusinya itu di e-learning maksudnya. Atau bisa juga Anda melakukan diskusi dengan tutor di WhatsApp group ya, apabila tutornya menyediakan WhatsApp group. Kemudian aktivitas belajar kelima itu ada tugas 2 ya. Tugas 2 dimulai 27 April sampai dengan 11 Mei ya. Ini kegiatannya adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas 2. Nanti kita lihat ya tugas 2 itu apa isinya. Kemudian di sesi keempat, ya ini ada dua kegiatan belajar ya. Ada Tuweb 2. Nah, ini kalau saya sama jadwalnya hari Jumat malam ya. Nah, materi yang akan saya bahas di Tuweb 2 itu adalah penentuan topik dan referensi penelitian ya. Nah, tetapi di dalamnya materinya berbeda dengan Tuweb 1. Saya akan membahas bagaimana cara menyusun bab 3 metode penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian saya juga akan membahas cara menyusun proposal sesuai dengan template penelitian ya yang tadi di sesi 1 sudah dianjurkan. Kemudian materi selanjutnya adalah cara menyusun proposal yang memenuhi gaya selingkung UT. Ya, jadi setiap perguruan tinggi itu punya gaya selingkung. Nah, kebetulan kita berada di UT, maka kita harus mengikuti gaya selingkung UT. Ya, nah silakan Anda baca materi aktivitas belajar 6 ya dan paduan teknis pengembangan proposal penelitian. Ya, kemudian saya akan memberikan materi tambahan yaitu mengenai cara menginstal dan mengoperasikan Reference Manager menggunakan software Mendeley ya. Nah, ini Mendeley itu adalah software yang digunakan untuk membuat citasi dan membuat daftar isi otomatis ya. Ini softwarenya gratis ya. Jadi bisa dijangkau oleh mahasiswa. Kemudian ya masih di sesi keempat, aktivitas belajar ketujuh itu ada tugas 3. Nah, ini tugas 3 itu dikerjakan tetapi tidak dikumpulkan. Ya, jadi mahasiswa mengerjakan tugas 3 saja. Kemudian kita berlanjut ke sesi kelima ya, dari mulai 11 Mei sampai 25 Mei. Ini sesi 5 itu hanya satu kegiatan belajar ya. Nah, kegiatan belajarnya itu adalah melanjutkan pengerjaan tugas 3. Nah, harap diingat bahwa tugas 3 lanjutan ini itu adalah harus dikumpulkan ya. Waktunya dari 11 Mei sampai 25 Mei. Nah, ini patut dicatat ya bahwa ini setiap kali pengumpulan tugas itu dimulai hari Senin ya pukul 12 siang dan ditutup hari Senin ya di eh, jam 3 sore ya. Kemudian kita beranjak ke sesi ke-6. Sesi ke-6 itu dari tanggal 18 Mei sampai 1 Juni ya. Ada dua aktivitas belajar. Ini yang pertama adalah Tuweb 3. Nah, ini sama ya, saya menjadwalkan hari Jumat 18 Mei. Waktunya sama 19.30 sampai 21.30. Nah, di sini di Tuweb 3 sebenarnya harusnya sudah presentasi proposal. Ya.
Biasanya tutor melihat perkembangan mahasiswa ya. Kalau mahasiswanya sudah siap presentasi, biasanya diperkenankan untuk presentasi gitu ya. Nah, maka ini agendanya memang presentasi draft proposal penelitian mahasiswa dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Biasanya ini presentasinya satu persatu ya. Nah, di web ketiga saya akan memberikan materi tambahan tentang artificial intelligence di dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan teknik parafrase dan saya juga akan menyampaikan materi tentang similarity score dan AI score ya. Karena ini akan digunakan di tugas 4. Kemudian aktivitas belajar selanjutnya adalah tugas 4. Nah, ini tugas 4 itu dikerjakan oleh mahasiswa, tetapi di rentang waktu sesi 4 ini itu tidak dikumpulkan. Ya, jadi hanya dikerjakan saja. Kemudian kita berlanjut ke sesi 7. Sesi 7 itu dari 25 Mei sampai 8 Juni. Ini ada dua aktivitas belajar ya. Aktivitas belajar 11 yaitu tugas 4 lanjutan. Nah, di sini ya itu diwajibkan untuk mengumpulkan proposal penelitian, ya. Kemudian kita lihat aktivitas belajar ke 10, ya. Oh maaf tadi aktivitas belajar 11 ya tadi sudah ya. Kemudian kita masuk ke aktivitas belajar ke 12 ya. Nah, ini di sesi ketujuh aktivitas belajar 12 itu ada web 4 ya. Nah, ini waktunya sama ya kalau saya hari Jumat malam. Kemudian kegiatannya adalah presentasi proposal lanjutan. Jadi barangkali di web 3 misalnya yang presentasi baru 7 orang, ya maka yang 8 orang itu presentasinya di web 4 ya. Jadi setiap tutor itu diberikan mahasiswa bimbingannya beda-beda, tapi biasanya tuh 15 orang ya. Nah, ini berarti kegiatannya di web 4 itu adalah presentasi draft proposal penelitian mahasiswa dan tanya jawab, ya. Nah, saya akan memberikan materi tambahan tentang arahan tindak lanjut dari proposal penelitian ini, yaitu nanti saya mengarahkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah artikel ilmiah, ya, atau dengan kode EMBS 4460. Dan kemudian saya juga akan menginformasikan tentang software ya pengolahan data SPSS dan Smart PLS. Jadi meskipun misalnya di sini kita nggak sampai ngolah data, tapi Anda perlu tahu bahwa eh, s- setelah Anda buat proposal, kemudian nanti Anda melakukan pengumpulan data, Anda harus melakukan pengolahan data ya. Kita berlanjut ke sesi terakhir yaitu sesi ke-8 dari tanggal 1 sampai 15 Juni ya. Ada dua aktivitas belajar. Aktivitas belajar 13 itu adalah tuton. Di sini ada diskusi dua ya. Nah, ini diskusi itu Anda buka e-learning gitu ya. Kemudian kalau diperlukan Anda bisa juga sebenarnya diskusinya di WhatsApp group. Tapi kalau yang di WhatsApp group itu tidak dinilai ya, tapi kalau yang di e-learning itu terrecord oleh sistem ya. Nah, di sini adalah pemeriksaan dan revisi akhir proposal penelitian ya. Nah, mahasiswa akan diarahkan untuk memeriksa proposal penelitiannya ya, similarity score-nya berapa gitu ya. Bisa dengan software Turnitin atau software yang lainnya. Kemudian di sini juga mahasiswa ya akan menerima masukan-masukan dari tutor dan merevisi ya sesuai dengan arahan dari tutor tersebut. Dan aktivitas belajar terakhir yaitu aktivitas belajar 14 yaitu adalah pengumpulan proposal final. Ini waktunya 1 Juni sampai dengan 15 Juni. Tapi khusus untuk sesi ke-8 ini, pastikan Anda memeriksa jadwal pengumpulannya ya di e-learning. Saya khawatir ini ada perubahan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah dokumen dan buku referensi wajib
yang harus ya dicari dan dibaca oleh semua mahasiswa. Pertama adalah template proposal ya. Template proposal ini ya bisa di-download gitu ya di sesi di e-learning ya, sesi ketujuh aktivitas belajar 11. Kemudian ada paduan teknis pengembangan proposal penelitian. Nah, ini lumayan ada 60 halaman ya. Ini bisa di-download di sesi satu bagian panduan. Kemudian ada buku metode penelitian sosial ya Anda bisa akses di ruang baca virtual ya. Nah, ini adalah template proposal penelitian ya. Jadi ada halaman sampulnya seperti ini. Kemudian ini ada daftar isi ya, 3 bab. Kemudian ada ringkasan proposal. Kemudian ini adalah bagian bab satu ya, pendahuluan. Ada 4 subbab ya. 1.1 latar belakang, 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 kegunaan penelitian. Kemudian bab 2 terdiri dari 3 subbab ya. Kemudian bab 3 itu terdiri dari 3 subbab ya. Sorry, bab 3 itu ada 5 subbab ya. Nah, kemudian terakhir ini daftar pustaka dan lampiran. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tugas dan syarat kelulusan. Jadi tadi disampaikan bahwa ada 4 kali tugas ya. Ini tugas pertama bobotnya 20%, tugas kedua 20%, tugas ketiga 20%, dan tugas keempat ini 40%. Nah, ini adalah isinya, ini sebenarnya Anda bisa baca ya di e-learning gitu. Kemudian, nah ini adalah syarat kelulusan ya. Jadi, syarat kelulusan itu mahasiswa wajib mengupload tugas 1, 2, 3, dan 4. Nah, oleh karena itu Anda harus disiplin ya dengan waktu. Jangan sampai nanti salah satu tugas tidak terupload. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa wajib mengupload proposal penelitian. Ya, berarti ini di tugas final ya. Kemudian grade minimal kelulusan adalah C. Dan yang keempat adalah nilai similarity hasil pengecekan plagiasi di bawah 30%. Nah, ini adalah keterkaitan antara tugas dengan proposal penelitian ya. Ini tugasnya ada 4, tetapi dalam pengerjaannya ya ini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, ada 3 lanjutan, 4 lanjutan, dan proposal final. Ini adalah sesinya ya. eh, Tugas tersebut ada di aktivitas belajar. Bisa dicek di sini. Misalnya tugas 1 berarti ada di aktivitas belajar 3 ya. Tugas 2 di aktivitas belajar 5 dan seterusnya. Kemudian ini adalah tanggal-tanggal pengumpulan tugas. Nah, ini tugas 1 ya, ini tanggalnya ada berarti sekitar 2 minggu ya. Ini tugas 2. Nah, ini tugas 3 itu untuk pekan pertama di sesi keempat itu tidak dikumpulkan ya, tapi nanti dikumpulkannya itu di sesi kelima. Begitupun dengan tugas 4 itu dikumpulkannya itu nanti di sesi ketujuh ya. Dan proposal final itu dikumpulkannya di sesi ke-8 di aktivitas belajar ke-14. Nah, ini kalau kita analisis ya, ada keterkaitan antara tugas dengan proposal penelitian ya. Nah, misalnya tugas 1 itu mahasiswa diminta menentukan topik penelitian ya. Kemudian diminta mencari 10 referensi dan kerangka proposal. Nah, ini keterkaitannya dengan proposal, artinya Anda harus memilih topik ya. Di manajemen itu ada 4 ya, ada manajemen pemasaran, SDM, keuangan, dan operasional. Kemudian Anda mencari fenomena masalah ya. Nanti saya akan membuat video khusus bagaimana cara mengerjakan tugas ya, bagaimana cara membuat judul, memilih topik, dan lain sebagainya. Kemudian di sini sudah menentukan variabel apa yang mau diteliti, ya. Kemudian tugas 2 itu berkaitan dengan bab 1 dan bab 2, ya. Tugas 3 dan 3 lanjutan itu berkaitan dengan proposal, ya, bab 1, bab 2, bab 3, ya. Tugas 4 itu berkaitan dengan revisi proposal, ya.
Tugas 4 lanjutan itu proposalnya harus sudah lengkap. Jadi sudah ada daftar isi, ya, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Kemudian tugas terakhir atau proposal final ini sudah ada pemeriksaan similarity score. Jadi tingkat kemiripan proposal Anda dengan dokumen yang ada di internet. Dan ini di UT maksimal tuh 30%. Nah, untuk AI score itu nanti lihat saja pengumuman ya, apakah diberlakukan semester ini atau tidak. Kemudian, nah ini adalah inti dari bab satu ya. Jadi bab satu itu adalah intinya Anda harus menemukan fenomena masalah ya. Nah, ini saya nanti akan membuat video khusus bagaimana cara memilih ya topik, cara menentukan judul, cara membuat judul, bagaimana cara apa mencari mengeksplorasi fenomena masalah ya, kemudian bagaimana cara mencari data pendukungnya ya, sampai Anda bisa membuat bab satu ya. Jadi silahkan Anda subscribe ya channel ini, nanti ada video khusus yang membahas bagaimana cara membuat bab satu, bagaimana cara membuat bab 2, bagaimana cara membuat bab 3, bab 4 dan selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan AI? Nah, kita hidup sekarang di zaman AI ya. Nah, pada prinsipnya kita baik mahasiswa maupun dosen itu boleh menggunakan AI. Tinggal kita harus tahu etikanya dan batas-batas penggunaannya, gitu ya. Jadi AI kita posisikan sebagai alat bantu, gitu ya. Tentunya yang belajar, berpikir, menulis itu tetap kita sebagai insan akademia ya. Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen. Jadi ini AI ini sebenarnya untuk membantu saja ya. Contohnya misalnya untuk mencari jurnal, Anda bisa menggunakan publish or perish ya. Nanti setelah jurnalnya ada ya, bagaimana Anda bisa membandingkan antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain? Anda bisa menggunakan Skyspace gitu ya, dan lain sebagainya. Saya mudah-mudahan bisa membahas nanti apa kegunaan AI ini untuk skripsi ya. Selanjutnya ini adalah referensi ya eh, yang bisa Anda gunakan. Jadi salah satu referensi ilmiah yaitu adalah jurnal ilmiah ya. Nah, jurnal ilmiah sebenarnya boleh jurnal UT maupun jurnal dari luar. Nah, ini adalah daftar jurnal Fakultas Ekonomi UT ya. Ini bisa digunakan sebagai referensi nanti untuk penyusunan bab satu. Kemudian yang lain ya, misalnya Anda membutuhkan buku, ya Anda bisa akses ke ini ya Pustaka UT, bisa ke Perpustakaan Nasional ya. Ini linknya, ini jurnal-jurnal UT secara umum. Anda juga bisa mengakses Google Scholar, Garuda, dan Anda juga, saya menyarankan Anda untuk menginstal Publish Operis ya. Ini linknya ya, atau Anda bisa ketik saja di Google Publish Operis, ya nanti akan keluar link ini. Nah, ini adalah jurnal ilmiah yang digunakan di apa proposal maupun di skripsi ya. Ini jurnalnya, di dalam jurnal itu terdapat banyak artikel ilmiah. Ini salah satu contoh artikel ilmiah. Kemudian kita juga membutuhkan buku referensi ya sesuai dengan topik penelitian. Misalnya kalau Anda topik penelitiannya pemasaran, berarti Anda bisa ya apa membaca buku-buku yang berkaitan dengan apa manajemen pemasaran ya. Ini buku-buku UT, mata kuliah yang berkaitan dengan topik manajemen pemasaran ya. Misalnya judul penelitian Anda adalah pengaruh produk dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian ya. Berarti Anda nanti cari apa itu produknya di mata kuliah pengembangan produk, kemudian apa itu kualitas di buku ya, manajemen kualitas, kemudian keputusan pembelian nanti ada di mata kuliah perilaku konsumen. Ya, ini adalah buku referensi yang berkaitan dengan topik penelitian manajemen SDM. Ya, sebenarnya Anda boleh ya membaca buku dari luar UT juga boleh.
tapi minimal ya Anda membaca buku dari UT gitu. Ini adalah buku manajemen SDM ya. Nah, ini topik-topik penelitian manajemen SDM biasanya berkaitan dengan mata kuliah ini ya. Misalnya contohnya adalah contoh judul penelitian misalnya ya, pengaruh motivasi kerja dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Maka Anda untuk mendapatkan konsep dan teori motivasi kerja itu ada di mata kuliah perilaku organisasi. Untuk mendapatkan konsep ya variabel, dimensi, indikator, pelatihan itu ada di mata kuliah pengembangan SDM dan untuk variabel kinerja ada di manajemen kinerja. Nah, berikut adalah buku referensi kalau topik penelitian Anda mengenai manajemen keuangan ya. Ini ada buku manajemen keuangan ya terkait dengan analisis kinerja keuangan, ada teori portofolio analisis dan investasi ya dan lain sebagainya. Berikut adalah buku referensi kalau Anda topik penelitiannya tentang manajemen operasi ya. Ada manajemen operasi jasa, riset operasi, manajemen kinerja ya, manajemen kualitas. Nah, ini nanti Anda diskusikan dengan tutor ya. Nah, kemudian Anda juga perlu ya melengkapi diri dengan membaca buku metode penelitian. Nah, ini BMP kita ini ya, metode penelitian sosial ya yang ditulis oleh Lilik dan kawan-kawan ya. Anda juga boleh ya membaca buku-buku metode penelitian yang lain ya, misalnya ini dari Creswell ya, kemudian ini dari Uma Sekarang gitu ya, dari Cooper. Ini penerbit luar tetapi maksudnya penulis luar tetapi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau misalnya ini ada juga ya buku-buku metode penelitian yang ditulis oleh para pakar orang Indonesia ya. Misalnya Prof. Imam Ghazali ya, ada Prof. Sugiono, kemudian ini ada Prof. Dermawan Wibisono, ini ada Prof. Agusti Ferdinand. Nah, sekarang pada bagian akhir, bagaimana cara mengikuti Tuton, ya, metode penelitian. Seperti biasa, Anda masuk ke e-learning gitu ya. Anda baca semua petunjuk di sesi 1. Nah, kemudian nanti di sesi 2, aktivitas belajar 2, Anda mengikuti Tuweb ya. Nah, di Tuweb ini tadi ya saya menyarankan Anda baca buku pedoman dan download template proposal penelitian ya. Kemudian ini Anda mengikuti to web ya, unduh ya dan install Microsoft Teams. Kemudian pelajari cara menggunakannya di YouTube itu ada banyak ya. Kemudian ini caranya ya kunjungi ini laman ini. eh, Anda bisa mungkin dibaca ya. Kemudian cek jadwal to web di e-learning. Apabila belum muncul, Anda hubungi tutor ya melalui chat. Tanyakan apakah ada WhatsApp group atau tidak gitu ya. Kalau ada, Anda minta join di WhatsApp group tersebut. Nah, kemudian nanti kalau sudah waktunya ya Anda ingin mengikuti to web, Anda tinggal klik tautan yang sudah dibuat oleh tutor ya. Demikian ya sharing saya mengenai gambaran umum tutorial online mata kuliah metode penelitian. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berikan ya likes. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan Anda memberikan komen ya. Silakan juga Anda share ya video ini ke teman-teman Anda gitu ya. Apabila Anda ingin mendapatkan informasi ya untuk video-video selanjutnya, silakan Anda men-subscribe ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.